Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan materi tentang materi prasyarat dalam bahan ajar SD. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, yang pertama di sini pengertian materi prasyarat. Materi prasyarat merupakan fondasi pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik sebelum mereka dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran yang lebih kompleks atau baru. Berikut identifikasi materi prasyarat. Langkah esensial dalam pengembangan bahan ajar yang efektif. Proses ini bertujuan untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, atau sikap apa saja yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari materi baru. Berikut ada beberapa analisis. Yang pertama, analisis struktur materi pembelajaran. Pertama, analisis hierarkis. Materi sederhana menjadi dasar materi kompleks. Yang kedua, analisis sekuensial. Materi disusun secara berurutan. Berikut analisis kurikulum dan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi dasar. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, melihat keterkaitan materi kelas sebelumnya dengan materi baru. Dan berikut pertimbangan karakteristik peserta didik SD. Yang pertama, siswa SD berada pada tahap operasional. Pembelajaran harus menggunakan gambar. Yang berikut, tes diagnostik awal. Tes diagnostik digunakan untuk yang pertama, mengetahui pemisahan materi prasyarat siswa. Yang kedua, menentukan kebutuhan remedial. Yang ketiga, menyelesaikan materi pembelajaran. Baik, berikutnya fungsi materi prasyarat dalam pembelajaran. Yang pertama, membangun fondasi pengetahuan. Yang kedua, memudahkan memahami materi baru. Yang ketiga, mencegah miskonsepsi. Yang berikut, meningkatkan motivasi belajar. Terus mengoptimalkan efisiensi pembelajaran. Integrasi materi prasyarat dalam bahan ajar. Integrasi materi prasyarat dalam bahan ajar adalah proses menyatukan materi-materi dasar yang diperlukan dalam struktur bahan ajar secara sistematis dan logis. Berikutnya, materi prasyarat dapat ditetapkan dalam yang pertama pada pendahuluan bab, yang kedua bagian khusus, yang ketiga terintegrasi dalam alur materi. Berikutnya, penyajian materi prasyarat yang efektif. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana dan jelas. Yang kedua, perbanyak visualisasi dan contoh konkret sesuai kehidupan siswa. Yang ketiga, sediakan aktivitas dan latihan bervariasi. Baik, itu saja materi yang kami presentasikan pada hari ini. Kami mempersilakan untuk dua penanya. Baik, kami persilakan teman-teman untuk bertanya kepada pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih sudah kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi dari teman kelompok tadi sudah menjelaskan seperti apa itu definisi dari materi prasyarat bahan ajar, dan yang dijelaskan tadi hanya gambaran umumnya. Yang mau saya ketahui seperti apa contoh penerapan atau penyajiannya di dalam kelas. Dari saya, bagaimana cara Anda dalam menghadapi siswa yang belum mampu memahami materi prasyarat atau materi dasar yang ada di kelas tinggi? Oke, baik, terima kasih kepada penanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawaban.
Baik, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Kakak Ingrid yang bunyi pertanyaannya. Seperti apa contoh penerapan atau penyajian secara langsung dari persyaratan ini dalam kelas baik kelas rendah maupun kelas tinggi? Baik, yang pertama untuk kelas rendah, cara kerjanya berpikir konkret, memberi kepentingan nyata, bermainan dan tanggap. Contohnya mata pelajaran matematika. Kompetensi dasarnya melakukan penjumlahan dan pengulangan bilangan sampai 100. Cara penyajiannya, guru membawa alat peraga berupa ujian, data kolektif atau kancing baju. Langkahnya, guru meminta siswa mengelompokkan bola sesuai jumlah yang disebutkan. Misalnya, ambilkan 5 butir kancing. Ini bertujuan memastikan siswa paham konsep angka. Ini bertujuan memastikan siswa paham konsep angka sebagai lambang bulan. Yang berikut untuk kelas tinggi, karakteristiknya mulai mampu berpikir abstrak sederhana, dapat menggunakan rumus dan hubungan konsep. Contohnya mata pelajaran IPA. Kompetensi dasarnya menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan. Cara penyajiannya, guru tidak mengulang materi dari nol, melainkan melakukan apresiasi dengan tanya jawab atau bertahap konsep. Langkahnya, guru menampilkan gambar berbagai motif, lalu bertanya, kalian sudah baca tentang rantai makanan? Baik, kepada Kakak Ingrid mungkin ada sanggahan? Silakan. Dari Kakak Belvan, bagaimana cara Anda dalam menghadapi siswa yang belum mampu memahami materi prasyarat atau materi dasar yang ada di kelas yang tinggi? Baik, yang pertama yaitu melakukan teks diagnostik. Langkah awal adalah mengidentifikasi sejauh mana pemahaman siswa dan bagian materi dasar mana yang belum dikuasai. Tes ini bertujuan mengetahui akar permasalahan, bukan untuk menilai hasil belajar. Yang kedua, memberikan pembelajaran remedial berjenjang. Menyusun materi tambahan yang disederhanakan namun tetap sistematis, dimulai dari konsep paling dasar. Karena siswa kelas ini sudah memiliki pengalaman belajar lebih banyak, materi dasar disajikan dengan pendekatan yang lebih besar, namun menggunakan contoh kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami. Baik, untuk Kakak Belvan mungkin ada sanggahan? Baik, untuk kesimpulan materi kami, integrasi materi prasyarat dalam bahan ajar sangat penting untuk membantu siswa membangun pemahaman yang kuat dan terarah. Dengan integrasi yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.